Hello everyone, kembali lagi di Swift English Training Grammar Class Pre-Intermediate by Zoom Private dan Homeschooling. Nah, pembelajaran kita pada hari ini mengenai determiners. Apa itu determiners? Nah, kita akan membahas apa arti determiners dan beberapa jenis dari determiners. Nah, determiners adalah kata yang mendahului dan memodifikasi kata benda. Kata-kata tersebut dapat memberikan informasi baik bagi pembaca maupun pendengar tentang apa yang kita maksud. Atau dengan kata lain, determiner digunakan untuk menunjuk suatu benda baik secara fisik maupun secara kuantitas. Nah, determiners ini memiliki banyak jenis. Yang pertama ada definite article, di mana definite article ini digunakan untuk menunjuk sesuatu hal yang spesifik atau jelas dan telah diterangkan sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui, definite article ini menambahkan kata benda yakni the. Lalu indefinite article digunakan untuk menunjuk sesuatu hal yang tidak spesifik dan belum pernah diterangkan sebelumnya, baik benda, orang, ide, dan sebagainya. Dan artikel yang digunakan biasanya adalah a dan an. Nah, definite dan indefinite article ini jika tidak dikaitkan dengan kata benda, maka tidak ada maknanya dari artikel itu sendiri. Lalu yang ketiga ada demonstrative determiner. Nah, demonstrative determiner ini digunakan untuk menunjuk suatu benda di suatu titik berdasarkan jaraknya, seperti this, that, thus, dan those. Lalu yang keempat ada pronoun dan possessive determiner, digunakan untuk menunjuk kepemilikan, seperti my, your, his, her, its, our, dan their. Dan pronoun dan possessive determiner ini sudah pernah dibahas sebelumnya di parts of speech. Lalu yang selanjutnya ada quantifier, digunakan untuk menunjuk kuantitas benda seperti much, many, a lot of, a few, a little, dan sebagainya. Dan quantifier ini sudah dibahas di chapter sebelumnya. Lalu ada distributive determiner, digunakan untuk menunjuk suatu atau seluruh bagian yang ada dalam sebuah grup seperti all, each, every, dan seterusnya. Lalu ada difference word atau kata pembeda yang digunakan untuk menunjuk adanya bagian lain dari kata benda yang dibicarakan seperti other, another, any else, dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada predeterminer, digunakan untuk menunjuk kualitas benda. Nah, ini kebalikan dari quantifier, di mana quantifier menunjukkan kuantitas benda, sedangkan predeterminer ini menunjukkan kualitas benda seperti such, what, rather, quiet, dan sebagainya. Lalu untuk lebih memfokuskan di pembahasan kita kali ini, kita akan memilih demonstrative determiner dan distributive determiner untuk dibahas lebih lanjut. Yang pertama ada demonstrative determiner. Demonstrative determiner ini kata bantu untuk menunjuk benda di satu titik berdasarkan jaraknya dan mengekspresikan benda yang terlihat secara fisik atau tidak, asalkan orang yang berbicara dan lawan bicara sama-sama tahu tentang lokasi benda tersebut. Nah, demonstrative determiner ini ada this, yang artinya ini dengan sifat tunggal. Lalu ada this, yang artinya juga sama ini, sedangkan bersifat jamak dan menunjukkan objek atau seseorang dekat dengan si pembicara, atau refer to an object or person near the speaker. Lalu ada that, yang artinya itu dengan sifat tunggal, dan those itu dengan sifatnya jamak, yang menunjukkan objek atau seseorang yang lebih jauh dari si pembicara, atau refer to an object or person farther away. Lalu ini merupakan beberapa contoh dari demonstrative determiner. Misalnya ada this is my dress, this is a
tree. This apple is so red. Dan kalimat-kalimat ini merupakan kalimat yang menunjukkan objek yang dekat dengan pembicara dan sifatnya tunggal atau singular. Lalu ada these are my dresses, these are trees, these apples are so red. Dan juga sama, objek menunjukkan objek yang dekat dengan speaker dan sifatnya adalah jamak atau plural. Selanjutnya ada that is a tree, that dress is good for you, that apple is so red. Dan ini sifatnya singular yang menunjukkan objek yang lebih jauh dari si pembicara. Lalu ada those are trees, those dresses are good for you, those apples are so red. Dan ini merupakan kalimat yang jamak dan menunjukkan objek yang lebih jauh. Nah, itu merupakan beberapa contoh dari demonstrative determiner. Lalu ada distributive determiner, di mana ini merupakan kata bantu untuk menunjuk satu atau seluruh bagian yang ada dalam sebuah grup dan menunjukkan bahwa noun atau kata benda yang diucapkan merupakan bagian dari noun sejenisnya. Ada all, every, dan each. Lalu all biasa digunakan untuk mengekspresikan satu-satunya hal, lalu digunakan untuk menggantikan fungsi everything, dan juga digunakan di berbagai ekspresi, dan biasa digunakan dalam frase all about. Lalu all digunakan untuk mengungkapkan waktu yang memiliki arti keseluruhan atau completely day. Every digunakan ketika kita berpikir sesuatu hal sebagai grup. Lalu untuk hal yang biasanya jumlahnya besar atau usual for large numbers. Dan digunakan diikuti oleh kata benda atau diikuti oleh kata one. Lalu ada each. Each digunakan untuk benda-benda yang terpisah. Lalu biasa digunakan untuk yang small number atau yang jumlahnya kecil. Dan biasa diikuti oleh kata benda atau tidak. Nah, all ini merupakan general determiner atau determiner umum, diikuti oleh plural atau jamak countable noun dan uncountable noun, atau kata benda yang bisa dihitung dan tidak dapat dihitung. Lalu untuk every dan each merupakan general determiner juga atau determiner umum yang biasa diikuti oleh kata benda yang bisa dihitung yang sifatnya singular atau tunggal. Dan ini merupakan beberapa contoh dari distributive determiner. Yang pertama ada all, yang sebagai satu-satunya hal. Contohnya, all I've eaten today was sumptuous. All I've eaten today artinya satu-satunya hal yang dia makan, semua yang dia makan adalah keju. Lalu yang kedua untuk menggantikan fungsi everything, seperti I will do all I can to help. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu. Dan digunakan untuk berbagai ekspresi seperti all of us, all her life, dan sebagainya. Lalu fungsi all sebagai frase all about, misalnya he told me all about his girlfriend. Dan digunakan untuk mengekspresikan waktu yang memiliki makna keseluruhan seperti I spent all day in front of the television. Lalu ada contoh dari every. Ketika kita memikirkan sebuah benda sebagai grup, misalnya she read every book in the library. Nah, book di sini merupakan kelompok buku-buku yang ada di perpustakaan.
Lalu yang kedua, more useful for large numbers. Misalnya, I would like to travel to every country in the world. Nah, every country in the world ini sebagai gambaran mengenai hal yang besar. Nah, misalnya yang ketiga, with a noun or one. Nah, ditambahkan dengan noun atau dengan ditambahkan one. Seperti, has she read every book? Yes, she read everyone. Dan untuk each, misalnya seperti things, study each book carefully, atau pelajarilah setiap buku dengan seksama. Nah, setiap buku ini, each book, artinya terpisah atau bukunya satu-satu. Nah, untuk yang kedua ada more useful for a small number. Misalnya, there were 4 cars in the car park. Each was of different color. Ada 4 mobil di tempat parkir, masing-masing warnanya berbeda. Nah, masing-masing di sini each merupakan dalam hal yang kecil atau dalam jumlah yang kecil. Lalu ada with a noun or alone, atau diikuti dengan kata benda atau tidak, seperti each student should read textbooks. Dan known as the cars was the same, each was different. Dan ini merupakan penjelasan mengenai determiner dan beberapa jenis dari determiner. Lalu kita fokuskan dengan demonstratif dan distributive determiner dan beberapa contoh dari keduanya. Dan penjelasan kali ini kita cukupkan hari ini, dan jangan lupa untuk mengerjakan beberapa tugas yang akan diberikan setelah pelajaran diberikan. Lalu untuk melihat informasi mengenai Zoom dapat dilihat di website di www.lessprivatezoom.com dan di fanpage, lalu ada di Instagram kami di @zoomprivatehs. And thank you for today. Bye.